Dan aku bertahan di masa lalu. Dan aku bertahan di masa lalu bersamamu. Halo Kak, selamat datang di Bertahan di Masa Lalu, sebuah program konten promosi lagu berjudul Bertahan di Masa Lalu yang akan rilis pada tanggal 23 Juni 2025 di semua digital streaming platform. Terima kasih sebelumnya Kak atas ketersediaannya untuk duduk di Bertahan di Masa Lalu. Semoga masa lalu itu bisa jadi kebaikan buat masa yang akan datang. Amin. Sebelum kita mulai, boleh Kakak memperkenalkan diri dulu? Oke. Silakan. Halo, saya Kina Yosi, and I'm an actor. Kita akan mulai dengan surat dari Bertahan di Masa Lalu yang akan memberikan gambaran sedikit tentang bertahan di masa lalu untuk Kakak sendiri bacakan. Bertahan di masa lalu. Oke. Aku bacain ya. Ya. Bertahan di masa lalu. Bertahan di masa lalu adalah tidur di reruntuhan rumah yang pernah disebut kita. Bangun setiap pagi dengan bayang-bayang yang tak lagi bernama. Ini bukan soal nggak bisa move on. Ini tentang menghormati luka. Memberi ruang bagi diri sendiri untuk mengerti bahwa tak semua kehilangan butuh pelarian. Kita pernah percaya yang baik akan tetap tinggal. Tapi apa yang kita anggap baik belum tentu ditakdirkan untuk menetap. Dan apa yang dulu kita tangisi bisa jadi yang menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih dalam. Bertahan di masa lalu bukan tentang gak mau maju, tapi tentang memungut bagian diri yang tercecer saat kita terlalu sibuk mencintai orang yang bahkan tak menoleh saat kita jatuh. Pada akhirnya kita akan paham, tidak semua luka harus diobati orang yang melukainya. Beberapa luka memang hadir untuk mengajari kita bagaimana caranya bertahan. Wow. Sangat dalam dan banyak benarnya. Surat ini seperti pesan ya untuk diri kita sendiri, untuk pelajaran kita, gimana tentang apa ya, tentang bertahan untuk di masa depan kita. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini sangat dalam dan banyak benarnya. Saya suka surat ini. Selanjutnya kita akan masuk ke beberapa pertanyaan di masa lalu Oke. yang mungkin akan bawa Kakak kembali sedikit ke masa lalu. Oke. Jika Kakak bisa kembali ke satu hari di masa lalu dengan tanpa mengubah apapun, hari apa yang pengen Kakak ulang? Wow. Hari apa ya? Mungkin ada satu hari yang pada saat itu aku sama suami baru kenalan, terus kita janjian, terus pokoknya ada saat yang aku mengecewakan dia. Aku pengen ulang itu sih, kayak oh ternyata segitu sensitifnya dia gitu ya. Dan aku sudah bukan menyakiti atau melukai ya, sebenarnya sih baru belajar karakter dia ya. Aku sih menyesal sih pada saat itu. Jadi kalau bisa dibalik mungkin ini sih menyangkut masa muda ya, yang party, yang gitu-gitu. Kalau bisa diulang sih aku pengen ulang masa itu biar aku nggak bikin dia sedih. Itu. Oke. Pujian apa yang sampai hari ini kamu selalu mengingatnya, terutama di hari-hari yang sangat berat? Pujian di hari-hari yang sangat berat. Ya mungkin pujiannya ada yang bilang kayak, kamu itu kuat, kamu pasti bisa. Itu sih kayaknya ya. Siapa orang yang ingin kamu ucapkan terima kasih sekali lagi, dan apa yang pengen Kakak bilang sama dia meski itu sudah berulang kali Kakak bilang? Mungkin ke my dad kali ya. Aku mau bilang terima kasih. Terus mau bilang apa pesannya,
Enggak deh, aku nggak ngomong. Pokoknya ke my dad aja. Ya, Iya. apa-apa. Hal apa yang sudah kamu maafkan kepada seseorang meski mereka nggak pernah minta maaf? Ke my dad juga. Udah aku maafin, aku ikhlasin semuanya. Meskipun kalau my dad itu kan karakternya keras, jadi dia nggak mungkin bilang maaf juga gitu. So, ya ke my dad. Ada hal yang selalu mengembalikan kakak ke kenangan tertentu, dan gimana caranya sampai kenangan itu selalu narik buat ingat lagi, walaupun nggak sengaja. Mungkin sih sebenarnya kalau hal itu, kalau misalnya lagi ada, karena my dad kan udah pass away ya, terus dan aku cukup dekat dengan my dad, terutama waktu jadi ceritanya tuh anak kesayangan, terus deket sama my dad, dan pas udah agak sedikit besar berontak karena biasa diatur-atur cewek kan, terus nggak suka, jadi berantem gitu. Tapi aslinya sih aku tahu kita berdua tuh saling sayang banget gitu. Mungkin hal-hal yang mengingatkan itu setiap kali ada kumpul keluarga kali ya, udah pasti. Terus ibuku selalu buat setiap lebaran selalu buat satu makanan kesukaan dia, opor ayam. Nah itu selalu harus ada karena itu kesukaan dia. Jadi itu hal yang mengingatkan sih pastinya, dan udah pasti setiap lebaran udah pasti mengingatkan dia. Jika bisa kakak untuk memeluk satu orang di saat ini atau kemarin, yang pengen kakak peluk itu siapa? Suami aku, karena dia sibuk sekali. Kapan terakhir kakak nangis karena bahagia? Nangis karena bahagia? Yeah. Oh, that's a good question. Nangis karena bahagia? No, actually tuh baru-baru aja deh. Karena tuh aku orangnya kalau misalnya nonton acara, misalnya contoh American Idol or apa tuh American Got Talent apa segala macam yang tentang nyanyi, aku seneng nyanyi gitu. Saking bagusnya tuh aku sering nangis karena terharu, kayak gila ini kok keren banget, kok bisa sekeren ini, terus suaranya bagus, terus menyentuh apa segala macam. Itu aku sering nangis sendiri, tapi nangisnya tuh happy gitu, terharu, hebat. Terus tanya aja sama kakakku, aku tuh sering yang nonton tiba-tiba lap-lap tisu gitu, kenapa kamu gitu, dia pasti sering nanya gitu. Terus aku bilang, aku nangis ini sedih banget, tapi sedih happy. Aku kayaknya baru berapa hari lalu deh nonton itu. Kenangan apa yang selalu menghangatkan hatimu saat kamu butuh rasa aman? Kenangan, mungkin kenangan bagus ya lebihnya, traveling with my family, terus liburan, happy time with my family itu selalu bikin aku happy. Siapa orang pertama yang pernah percaya sama kamu, dan gimana kepercayaan itu bisa merubah hidup kamu sampai hari ini? My husband, karena I know dia trust me, terus semenjak aku kenal sama dia, banyak langkah-langkah positif yang aku ambil, dan itu berhubungan dengan dari diskusi aku sama dia. Jadi dia banyak membawa kebaikan untuk aku sampai sekarang. Jika kamu bisa kembali bertemu dengan diri kamu yang dulu, apa yang pengen kamu katakan? Jangan bandel. Oke. Jangan bandel, terus be yourself and don't be afraid. And lihat diri kamu, jangan terlalu merendahkan diri kamu sendiri gitu. Ya. Apa hal terindah yang pernah seseorang lakukan untukmu? Sekecil apapun itu, tapi it's meaning. Oke, so waktu kita baru kenalan juga, aku sama suami aku, dia bikin, waktu masih pacaran ya, dia bikin this voucher. So vouchernya tuh untuk setiap bulan, and dia buat sendiri itu voucher, I think selama 6 bulan atau 12 bulan gitu deh. Jadi ada kayak 6 bulan deh, 6 voucher, isinya tuh kayak satu voucher drinking in Kudeta, and then satu voucher lagi massage in this place, and then satu voucher lagi dinner. So semuanya tuh dia bikin sendiri, yang menurut aku it's so sweet, because aku tahu berarti setiap bulan ini dia mau sama aku gitu. Misalnya berarti ke Bali, Kudeta di Bali, terus so it's so sweet.
Jadi itu yang pernah seseorang buat ke aku, buatan sendiri dan ide sendiri, and very original gitu and authentic. Yes. Momen apa dalam hidup kamu yang membuat kamu merasa benar-benar dikenali apa adanya? Oke. Mungkin setiap hasil kerja keras aku dihargai ya. Misalnya setiap ada premier gitu film aku, itu kan pasti orang melihat dari karakter yang dibawakan sama aku kan. Nah, berarti dia akan lihat hasil kerja keras aku, melihat aku memang itu apa adanya, dan itu menurut aku itu momen yang aku seneng banget. Kayak pernah ada yang bilang yang kakak maininnya bagus banget gitu. Jadi itu momen yang dia menghargai hasil kerja aku. Jadi apa adanya aku, bukan dari misalnya aku pribadi aja gitu seorang Kinar, tapi dari hasil jerih payah aku gitu. Aroma, wangi, Ya. bau atau suara apapun yang langsung membawa satu memori yang nggak sengaja di masa lalu. Oke. So aku ada dari kecil tuh ada, lupa mereknya, tapi selalu ada ini wanginya jasmine and lily. Itu selalu membawa kenangan waktu masih kecil gitu, masa lalu. Itu nggak tahu, itu jasmine and lily itu wangi yang membawa flashback ke zaman dulu aku, terus masa kecil aku. Kapan terakhir kali kamu merasakan kebahagiaan yang sangat tulus meski itu hal yang sangat sederhana? Sangat sederhana. Kebahagiaan yang sangat tulus. Well, actually last night my daughter bilang ke suami aku, katanya gini, dia bangun tidur terus dia bilang, kan aku lagi lumayan sibuk saat ini gitu. Terus dia bilang bangun tidur, dia bilang, "Where's mommy? Mami nanti pulang kan? I miss mami, aku kangen mami." So that's like hal kecil yang untuk aku yang oh my god, yes. Walaupun soalnya aku sama anakku yang cewek kalau di rumah itu berantem terus. Tapi kata my husband, well, you know what, she's really miss you. Terus dia bilang gini sama aku, terus aku langsung, lagi syuting aku langsung happy. Apa yang akan hatimu katakan pada kamu jika dia bisa bicara sama kamu tentang hal yang kamu butuhkan saat ini? Be calm and be patient. Apa yang selalu memberimu rasa nyaman seperti di rumah dimanapun kamu berada? Well, actually kalau aku kan ditemenin sama my assistant, also my sister. Oh, okay. So jadi kalau aku lagi di mana-mana sama dia feels like home, karena aku bisa bercanda, terus aku bisa ngomongin family, ngomongin my mom gitu. Jadi so yeah, with my sister. Nasihat apa yang pernah jadi penyelamat kamu di masa-masa sulit? Nggak usah dengerin kata orang, kamu jalanin apa yang kamu rasa di hati kamu itu benar. Nggak usah dengerin kata orang. Selama itu benar dan selama itu mau kamu, ya jalanin aja dan be positive. Jika bisa menghabiskan satu hari lagi dengan seseorang yang telah tiada, bagaimana kamu akan mengisi hari itu? Mungkin mengisi harinya hanya dengan spend time like ngobrol panjang lebar, makan, minum, simple aja tapi like simple tapi deep gitu. Ngobrol, udah, I think it's enough. Kapan terakhir kali seseorang membuatmu merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja? Beberapa bulan ini deh. Dengan hal I think because aku kan sudah berkeluarga ya, lebih banyak hal masalah keluarga ya. And kalau suami aku sih selalu positif ya, jadi dia selalu bilang, nggak tahu ini lagi masalah aku pribadi or masalah family, terus dia pasti akan selalu bilang, selalu bisa menenangkan aku dan it's okay, everything's gonna be okay, kita we did this together, so support each other, so pasti everything's gonna be okay. And ya memang benar, selama kita positif, terus kompromi nomor satu ya dalam hubungan keluarga juga. Ya, I think semuanya insya Allah akan baik-baik aja. Dan aku bertahan di masa lalu bersamamu.
sedih, bagus sih lagunya, aku suka. Dari biasanya kalau awal aku dengerin lagu tuh kan masih harus dengerin berapa kali baru kayak dapet enaknya kan. Tapi tadi sedih, mungkin karena sedihnya dapet jadi langsung enak nih dengernya. Kayak lagi ngebayangin tentang kehilangan aja jadinya karena denger lagu itu. Cuman dari liriknya tuh bisa mengena gitu. Ya mungkin kembali lagi ke kenangan-kenangan zaman dulu ya. Cuman teringatnya mungkin yang nggak usah diomongin. It's okay. Gitu, oke? Ya mungkin aku berharap kamu lebih sabar, terus tidak pemarah, terus lebih mengerti dengan karakter anak-anaknya. Itu aja. Dan aku bertahan di masa lalu bersama